Bapak Kepsek dan Ibu Winda, sepertinya untuk penerapan e-learning di kelas kita, ada kondisi tingkat keterampilan guru-guru dan siswa-siswa kita, Pak. Perlu memahami aplikasi yang tepat agar guru dan siswa tidak kesulitan selama mengikuti e-learning. Ya Bu Ulvia, apa-apa saja aplikasi yang bisa saya gunakan untuk siswa yang pemula atau siswa yang mahir? Sekolah akan berupaya untuk optimal mengadakan fasilitas tersebut. Oke Bapak dan Ibu, ini aplikasi-aplikasinya yang bisa dipakai sesuai kemampuan. Faktor keberhasilan e-learning ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, kemampuan SDM, dan dukungan dari kebijakan. Infrastruktur yang menjadi faktor pendukung dalam e-learning ini berupa dukungan learning management system, server, dan ketersediaan jaringan. Sedangkan faktor sumber daya manusia tentu saja SDM pengguna dan SDM pengembang. SDM pengguna yaitu pendidik dan peserta didik, sedangkan SDM pengembang berupa pengembang teknologi pembelajaran dan tim IT. Faktor ketiga, kebijakan. Dukungan kebijakan dari pimpinan setempat, apakah e-learning akan digunakan untuk fully online atau untuk blended learning atau dalam kondisi flip classroom. Kembali kepada fungsi e-learning seperti yang dikatakan oleh Munir, dia bisa sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen. Berbicara mengenai kebutuhan aplikasi dalam penerapan e-learning, tentu aplikasi yang dibutuhkan sangat beragam. Pertama, aplikasi untuk membangun learning management system. Yang kedua, aplikasi untuk menyiapkan media pendukung yang akan ditampilkan pada LMS. Tentu saja, berbagai format media akan dikembangkan dengan aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya, pembuatan video menggunakan aplikasi editing Filmora, atau mengembangkan media presentasi dengan Microsoft PowerPoint atau Mind Map ataupun Freezy dan aplikasi lain, atau mengembangkan animasi dan multimedia dengan aplikasi Macromedia. Media berbasis teks dapat kita gunakan dengan Microsoft Word ataupun penyajian dengan menggunakan PDF ataupun aplikasi sigil untuk pengembangan e-modul. Karena tidak semua SDM mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam aplikasi tersebut, kita dapat kelompokkan penggunaan e-learning ini antara SDM yang memiliki kemampuan teknologi terbatas dan SDM yang memiliki kemampuan teknologi mahir. Pada saat SDM di suatu institusi pendidikan memiliki keterbatasan penggunaan teknologi, di sana kita bisa rekomendasikan untuk menggunakan media sosial dalam penyelenggaraan e-learning. Media sosial yang banyak digunakan atau familiar digunakan terutama di Indonesia misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan media sosial lainnya. Pemilihan media sosial dalam penerapan e-learning tidak saja mempertimbangkan kemampuan pendidik tetapi juga peserta didik. Sedangkan SDM yang memiliki kemampuan teknologi sedang dan mahir, kita bisa rekomendasikan untuk menggunakan learning management system yang memang khusus dirancang untuk pembelajaran. Ada banyak learning management system yang tersedia seperti Edmodo, Schoology, Google Classroom, Moodle, Blackboard, dan Brightspace ataupun Sakai yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Perbedaan antara media sosial dengan learning management yang dirancang khusus untuk pembelajaran, di LMS ini semua fitur sudah tersedia dan terintegrasi untuk menyelenggarakan pembelajaran mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, sampai evaluasi. Sedangkan di media sosial belum tentu semua fitur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran tersedia. Misalnya, pada saat pendidik memilih menggunakan WhatsApp untuk e-learning,
si gurulah yang berkreativitas untuk mengirimkan video pembukaan pembelajaran ataupun mungkin bahan bacaan yang akan dibaca oleh peserta didik, atau mungkin memberikan panduan kerja yang harus diikuti untuk mendapatkan nilai akhir, dan menggunakan Google Form untuk melakukan penilaian. Kondisi yang berbeda ditemukan di Learning Management System yang sudah tersedia fitur seperti pelaksanaan kuis, penyajian video, forum diskusi, video conference, dan pengiriman tugas. Jadi pemilihan aplikasi dan sistem belajar ditentukan oleh kemampuan dari SDM. SDM yaitu pendidik, peserta didik, pengembang teknologi pembelajaran, dan tim IT. Karena Learning Management System dirancang khusus untuk kegiatan pembelajaran, di sana kita bisa mengatur kapan peserta didik melakukan aktivitas tertentu. Misalnya memberikan batas waktu pengiriman tugas, atau memberikan rentang waktu mengikuti forum diskusi, dan menentukan kapan mereka akan mengikuti kuis. Di Learning Management System kita bisa kelompokkan sajian materi sesuai dengan topik atau sesuai dengan minggu. Sedangkan di media sosial tidak ada batas waktu yang membantu kita membatasi kegiatan satu topik dengan topik yang lain atau satu minggu dengan minggu berikutnya. Jadi untuk pemilihan aplikasi kita kembali kepada hasil analisis kebutuhan, bagaimana kondisi infrastruktur, kemampuan SDM, dan kebijakan dari pimpinan setempat.